Halo adik-adik, kenalin kakak Intan. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik untuk belajar bersama mengenai sistem peredaran darah manusia. Apa itu sistem peredaran darah? Yuk kita belajar bersama-sama. Sistem peredaran darah atau biasa disebut dengan sistem kardiovaskular merupakan sistem organ yang berfungsi sebagai alat transportasi. Transportasi yang dimaksud di sini itu apa sih? Transportasi yang dimaksud di sini adalah bagaimana memindahkan zat-zat ke dalam tubuh kita. Zatnya apa saja? Ada zat makanan yang kita makan, ada oksigen, maupun hasil metabolisme tubuh berupa karbon dioksida dan karbon monoksida. Selain sebagai sistem transportasi, sistem peredaran darah juga mempunyai fungsi lain, seperti sistem regulasi dengan menjaga suhu dan pH tubuh kita agar tetap seimbang, juga sebagai sistem proteksi untuk menjaga tubuh kita dari berbagai benda asing. Selain itu, organ penyusun sistem peredaran darah itu ada apa aja sih? Yuk kita simak bersama-sama. Pada manusia terdapat 3 penyusun sistem peredaran darah. Ada darah, pembuluh darah, dan jantung. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, darah. Darah terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah di sini meliputi eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Seperti halnya air yang membawa berbagai mineral, darah di sini juga mempunyai fungsi untuk membawa nutrisi, oksigen, hormon, ataupun zat-zat lain menuju sel-sel tubuh kita. Yang kedua, pembuluh darah. Jika darah kita ibaratkan seperti air, maka pembuluh darah kita ibaratkan seperti pipanya. Jadi, pengertian pembuluh darah adalah sistem peredaran darah yang berbentuk seperti pipa otot elastis. Seperti halnya pipa yang membawa air, maka pembuluh darah juga membawa darah itu sendiri, dari jantung menuju bagian tubuh lain maupun sebaliknya. Nah, adik-adik, di sini pembuluh darah terdapat 2 jenis, yaitu pembuluh darah arteri atau yang biasa disebut dengan pembuluh nadi, juga pembuluh balik atau disebut juga dengan pembuluh vena. Jika pembuluh darah arteri membawa darah kaya oksigen, maka pembuluh vena akan membawa darah kaya karbon dioksida. Yang ketiga, jantung. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Besarnya kira-kira sekepalan tangan kita. Pernah nggak sih teman-teman deg-degan ketika ketemu doi? Biasanya kita bakal mengira kalau yang deg-degan itu adalah hati kita. Padahal salah loh teman-teman. Ketika kita ketemu doi dan merasa deg-degan, yang deg-degan itulah adalah jantung kita. Tapi pernah nggak sih teman-teman berpikir, kenapa sih jantung bisa berdegup? Jantung bisa berdegup karena jantung sedang mengalirkan darah menuju seluruh tubuh untuk mengantarkan nutrisi dan oksigen menuju jaringan. Jadi bahaya banget ketika jantung berhenti berdegup, maka nggak akan ada asupan nutrisi maupun oksigen di jaringan tubuh kita. Meskipun di tubuh kita begitu banyak darah yang selalu bergerak, namun perlu diingat ya adik-adik bahwa darah yang mengandung oksigen tidak boleh bercampur dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Kalau mereka sampai bercampur, maka akan berbahaya bagi tubuh kita. Lantas, siapa yang mengatur ini semua? Ia adalah ruang-ruang dalam jantung. Ruang-ruang dalam jantung. Terdapat 2 bilik juga 2 serambi. Serambi bertugas untuk menerima dan bilik bertugas untuk memompa. Bagian kanan kaya dengan CO2 dan bagian kiri kaya dengan O2. Serambi kanan bertugas untuk menerima darah kaya CO2, sedangkan untuk serambi kiri bertugas untuk menerima darah kaya O2. Untuk bilik kanan bertugas untuk memompa darah kaya CO2, sedangkan untuk bilik kiri bertugas untuk memompa darah kaya O2. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis dari sistem peredaran darah pada manusia. Terdapat 2 jenis sistem peredaran darah. Yang pertama, sistem peredaran darah besar atau biasa disebut dengan sistemik, dan sistem peredaran darah kecil atau biasa disebut dengan pulmonar.
Pada sistem peredaran darah besar, biasanya dimulai dari darah yang mengandung banyak oksigen, sedangkan pada sistem peredaran darah kecil, biasanya dimulai dari darah yang mengandung banyak karbon dioksida. Penasaran dengan mekanismenya? Yuk kita simak bersama-sama. Pada sistem peredaran darah besar, di sini kakak beri warna hitam, sedangkan pada sistem peredaran darah kecil, di sini kakak beri warna merah. Pada sistem peredaran darah besar, darah yang mengandung banyak oksigen pada bilik kiri akan dialirkan menuju seluruh tubuh melalui aorta. Saat berada di seluruh tubuh, darah tidak lagi kaya dengan oksigen, namun kaya dengan CO2. Kemudian darah akan dialirkan kembali menuju ke serambi kanan melalui vena cava superior dan interior. Untuk memudahkan adik-adik untuk mengingat, jadi sistem peredaran darah besar ini adalah jantung, seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung, atau bilik kiri, seluruh tubuh, serambi kanan, begitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah kecil. Jadi sistem peredaran darah kecil itu dimulai dengan darah yang mengandung banyak CO2 di bilik kanan. Kemudian darah yang mengandung CO2 di bilik kanan ini akan dialirkan menuju paru-paru. Di paru-paru akan terjadi proses pertukaran CO2 dan O2. Kemudian darah akan dialirkan kembali menuju ke serambi kiri. Nah, begitu melalui vena pulmonalis. Untuk memudahkan adik-adik untuk menghafal, jadi dari jantung, paru-paru, kembali lagi ke jantung, atau bilik kanan, paru-paru, kembali ke serambi kiri. Begitu untuk memudahkan cara menghafalnya. Cukup segitu ya adik-adik penjelasan dari kakak mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sekarang kakak ingin mengajak adik-adik untuk membedah satu contoh soal mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Kita belajar bersama ya. Sekarang kita latihan soal bersama-sama ya. Soal akan kakak ambil dari kurikulum 2013 khusus untuk kelas 8 SMP. Ini ada pertanyaan. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi darah adalah A. Mengangkut hasil metabolisme, B. Meneruskan rangsang, C. Membunuh kuman yang masuk ke dalam, dan D. Mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Apa jawabannya? Ya, benar. Meneruskan rangsang. Karena mengangkut hasil metabolisme yang A tadi itu benar, berupa CO2 dan O2. Membunuh kuman yang masuk ke dalam juga benar, karena fungsi darah juga menangkal atau sebagai proteksi diri, juga mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Jadi jawabannya yang B ya, kecuali. Sekian ya adik-adik penjelasan dari kakak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.